cintakan, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera Kristus menyertai dan memerintah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan Roh Kudus Allah boleh menyertai dan menerangi akal budi dan hati kami. Dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hikmat yang dari atas. Saya mulai ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu bermegah diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas, pertama-tama adalah murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Saudara dan ibu bapak sekalian, dalam hubungan antar sesama kadangkala kita diperhadapkan dengan perbedaan pendapat. Dan tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan bisa meruncing hingga menjadi perselisihan. Hal ini memancing emosi kita, bahkan hingga kita malah jatuh ke dalam dosa. Ya, bukan awalnya kita berbuat kesalahan, namun karena kita terpancing jatuh emosi, karena terlalu melihat dan berfokus kepada kesalahan orang lain. Untuk menghadapi hal seperti ini, tentunya kita sebagai murid Kristus, orang percaya, kita perlu menguasai diri dan berhikmat. Dan hikmat yang seperti apa yang diharapkan? Tidak lain dan tidak bukan, ya, hikmat yang berasal daripada Tuhan yang kita perlukan. Menarik sekali melalui nats kita hari ini, Yakobus menasehati jemaat Tuhan secara umum untuk memakai hikmat yang dari atas, dari Tuhan, bukan yang dari dunia ini. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan ciri-ciri hikmat yang dari Tuhan dan hikmat yang dari dunia ini? Saudara, nats kita ada daftar ciri-ciri hikmat yang dari atas terlebih dahulu. Ayat 13, ayat 17, ayat 18, itu daftar hikmat yang dari Tuhan. Ya, hikmat yang dari Tuhan itu lahir daripada kelemah lembutan. Hikmat yang dari atas pertama-tama dikatakan ayat 17 murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan. Oh, buah-buah yang baik keluar daripada hidup orang yang berhikmat dari Tuhan. Dia tidak memihak dan dia tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sementara hikmat yang dari dunia ini mengajarkan hal yang lain. Tertulis dari ayat 14, 15, dan 16. Iri hati dan mementingkan diri sendiri, bermegah diri, berdusta, melawan kebenaran. Ya, hikmat yang dari dunia itu dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di sini kita bisa melihat
sangat bertentangan, bukan? Hikmat yang dari Tuhan dan hikmat yang daripada dunia ini. Ekspresinya sangat berbeda. Sejalan dengan pengajaran hari ini, kita pun mengingat pengajaran dari perjanjian lama juga. Doa Musa yang tidak hanya meminta pikiran yang pandai, pengetahuan yang banyak, tetapi doanya, ajarilah kami ya Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa beda pengetahuan dan hati yang bijaksana? Ya, pengetahuan itu bersangkut paut dengan logika dan akal manusia. Itu baik sekali, ternyata akal saja tidak cukup. Karena orang yang berhikmat dan bijaksana itu memerlukan unsur-unsur yang lain yang bersifat rohani. Hal ini soal sikap hati, pengenalan dan pergaulan kita akan Tuhan. Karena sesungguhnya yang membuat seseorang menjadi bijak bukanlah pengetahuan yang pintar saja, tetapi hati yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus Allah. Ada quote seperti demikian, orang yang pandai mudah membuat masalah, tetapi orang yang bijaksana banyak menyelesaikan masalah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Hikmat mana yang akan kita gunakan dalam melakukan perjalanan kita, kehidupan kita hari lepas hari? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami, untuk kami terus mencari hikmat yang daripada Tuhan sendiri, supaya ekspresinya sungguh-sungguh itu keluar daripada roh kelemah lembutan, dikuasai oleh Roh Kudus Allah, sehingga kami di mana saja berkenan pada Tuhan dan membawa shalom bagi banyak orang. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk pengajaran daripada firman Tuhan yang sehat dan murni ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.